Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada pada saat pagi hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan kasih kesempatan kembali kepada kita untuk boleh datang menghampiri Dia. Saya percaya 1 minggu kita sudah lewati, 1 minggu ini ada banyak berkat Tuhan yang kita sudah nikmati pribadi lepas pribadi. Sebelum kita akan lebih jauh lagi untuk menikmati hadirat Allah, mari siapkan hati kita masing-masing, kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Kita awali ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita memohon pimpinan daripada Tuhan. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepada Engkau Bapa pada saat pagi hari ini. Kami dapat kembali menghampiri-Mu. Engkau beri kembali kepada kami kesempatan untuk boleh bertemu dengan-Mu secara pribadi. Saat ini Bapa, dimanapun sidang jemaat-Mu berada, dimanapun kami berada, biar kiranya Engkau izinkan kami untuk menikmati hadirat Allah. Engkau izinkan kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau pimpin kami, Engkau bawa kami untuk menikmati hadirat Allah di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami mohon, pimpinlah ibadah kami mulai dari awal hingga selesai. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Tanganku Bapa, satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Yesus. Ada satu hari yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tahu 3 bulan terakhir ini kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Karena ada satu masalah, ada satu situasi yang tidak mengizinkan kita untuk boleh ada di dalam rumah Tuhan beribadah bersama-sama.
Bahkan kita tahu ada banyak orang yang kehilangan kesempatan untuk menikmati hari-hari yang Tuhan masih berikan buat kita. Ada banyak pasien-pasien yang sudah mengalami kematian. Mereka tidak lagi memiliki kesempatan. Tapi kita yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Kita syukuri bahwa Tuhan kasih satu hari lagi buat kita. Haleluya Yesus, haleluya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Satu hari lagi kau berikan langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi
Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang ajaib, Allah yang hebat, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang berharap sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapa, kiranya Engkau terus pimpin kami. Izinkan kami lebih dalam lagi untuk menikmati berkat Allah, hadirat Allah. Bahkan izinkan kami Bapa diberkati dengan kebenaran firman Allah. Ketika kami akan dengarkan firman-Mu, Roh Kudus yang akan berbicara di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu yang akan berbicara kepada kami secara pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu Saudaraku semua. Walaupun mungkin kita ada di rumah bersama dengan keluarga, kalau tidak keberatan, mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah pencipta segala sesuatu. Bahkan di dalam ayat firman Tuhan dikatakan ketika kita beriman kepada Tuhan, maka apapun bisa kita lakukan. Karena apa? Karena ada Roh Allah yang bekerja di dalam diri kita. Amin. Oke, mari kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Oh Tuhan, pencipta langit bumi. Tepuk tangan. Haleluya Yesus. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Saya percaya setiap jemaat Tuhan, setiap anak-anak Tuhan rindu untuk terus bernyanyi, untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Tapi pada saat ini kita akan siapkan hati kita. Kalau Bapak Ibu tadi saya ajak berdiri, kalau memang betul kita sudah berdiri saat ini, mari kita duduk kembali, kita siapkan hati kita. Kita akan dengarkan firman Allah. Kita percaya ketika Allah bertindak, ketika Allah ada di pihak kita, maka tidak ada satu hal pun yang tidak akan bisa dilakukan. Selalu ada jalan, selalu ada cara untuk menyelesaikan segala sesuatu, setiap permasalahan yang mungkin dihadapi oleh setiap kita pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku,
Dimanapun kita berada, mari kita siapkan hati kita. Kita minta Roh Kudus akan bekerja di dalam hati kita. Roh Kudus akan mengurapi hambanya yang berbicara di tengah-tengah kita. Biar kiranya apa yang disampaikan oleh hambanya itu boleh betul-betul menjadi suara Tuhan buat setiap kita. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Ya Yesus. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Katakan, selalu ada jalan saat terangkat, tiada jalan saat Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan, tiada ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Mari kita naikkan sekali lagi pujian ini. Jalanku lalui Yakinkan di dalam hati kita berputar bahwa sekalipun mungkin padang gurun, ada berbagai macam pergumulan, seolah-olah kita ada di dalam masalah yang sama. yang Yakinkan hati kita masing-masing bahwa Tuhan tidak pernah diam. Dia pasti memelihara kehidupan kita. Dia pasti memberikan solusi. Haleluya Yesus. jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi selalu.
ada jalan. Selalu ada. Amin, haleluya. Saat seakan Tiada jalan, Tuhan ada di depanku. Bukan jalan bagiku, selalu ada jalan. Jalan yang kau tunjukkan. Di jalan yang kau tunjukkan. Kepadaku. Glory, haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita mengenal Yesus sebagai juru selamat kita, dan Dia selalu ada di depan kita. Terkadang kita berpikir bagaimana hari esok, hari depan, tapi lagu ini mengatakan di dalam Tuhan Yesus selalu ada jalan. Tuhan selalu bukakan jalan buat kita. Di tengah kondisi yang kita alami, percayalah, Tuhan akan bukakan jalan yang luar biasa. Dan Tuhan akan memberkati kita. Mari siapkan hati kita, biar firman Tuhan menjadi jawaban di atas setiap kehidupan kita saat ini. Apapun yang kita sedang gumuli, yakin, percaya, Tuhan sanggup melakukannya. Haleluya. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami mau bersyukur kepadamu, karena di hari Sabat ini, di pagi hari ini, kami masih diberi kesempatan untuk kami beribadah, walaupun saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, karena ada kondisi yang tidak memungkinkan kami beribadah di rumahmu secara bersama-sama. Tetapi tidak mengurangi nilai kebenaran firman Allah saat kami dengar, belajar, dan itu akan memberkati kami. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami yang saat ini sedang menyaksikan tayangan pemberitaan firman Allah dalam ibadah pagi ini. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mohon berkat-Mu di atas kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sangat percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan selalu bersuka cita di dalam Dia, karena Dia selalu ada buat kita. Pagi hari ini, saya ingin menyampaikan firman Allah. Namun sebelumnya saya ingin kembali mengingatkan kepada kita semua tentang kisah-kisah yang terjadi di dalam pemberitaan firman Allah atau di dalam Alkitab. Ada satu kisah yang mungkin kita sudah tahu dan kita sudah sering membacanya, mendengarnya berulang kali. Kisah tentang angin ribut di dalam Matius pasal 8. Di sana dikatakan pada waktu mereka sedang berada di tengah danau dan tiba-tiba danau itu mengalami sedikit hambatan karena ada badai yang menimpa perahu mereka, dan mereka
ketakutan. Lalu mereka membangunkan Yesus. Dan Yesus menegur mereka dengan keras. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Itu sebuah teguran yang keras. Lalu ada satu kisah lain di mana Yesus berjalan di atas air. Awalnya mereka juga takut karena mereka menyangka yang berjalan di atas air itu di tengah malam itu atau mungkin di pagi hari adalah hantu. Lalu Tuhan katakan, ini aku. Lalu mereka baru menyadari kalau itu adalah Tuhan. Lalu Petrus mengatakan, Tuhan, tolong saya supaya saya bisa menghampiri Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang, mari ikut saya. Dan dia berjalan di atas air, tapi tiba-tiba ada ombak yang menerjang Petrus. Lalu kemudian takutlah Petrus. Lalu dia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Kemudian Yesus juga menegur, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang atau mengapa engkau takut? Inilah sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita ada di dalam sebuah kondisi dan pastinya kita pun akan merasa ketakutan. Dan pagi ini saya ingin mengatakan bahwa iman kita adalah karya Allah di dalam hati orang percaya. Allah menaruh iman di dalam hati kita sebagai orang percaya. Iman adalah suatu karunia yang dianugerahkan kepada kita oleh Tuhan Yesus atau oleh Roh Kudus. Dan tema pagi hari ini adalah hal kecil berdampak besar. Apakah hal kecil itu dan berdampak besar? Mari kita akan bersama-sama, kita akan membuka di dalam kitab Matius. Pasalnya ke-17 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Kemudian ayat berikutnya, Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya kiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu lagi persoalan di dalam kisah ini, di mana dikatakan ada seorang anak yang mengalami sedikit gangguan, datang kepada murid-muridnya dan murid-muridnya tidak dapat menanganinya. Lalu murid-muridnya bertanya, mengapa kami gak bisa melakukannya? Lalu Yesus katakan, karena kamu kurang percaya. Saya percaya bahwa kita punya iman, kita punya kepercayaan. Namun terkadang kita kurang percaya. Ya, kita kurang percaya terhadap apa yang kita imani, yaitu Yesus sebagai juru selamat kita. Baik, saya ingin membagikan beberapa hal kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ini kita udah baca, kita langsung masuk ke bagian pertama.
Iman ibarat tubuh yang harus dirawat. Iman ibarat tubuh yang harus dirawat. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena gembala sidang kita setiap pagi rutin memberikan ayat-ayat firman Tuhan. Ya. Bahkan tadi pagi malah lebih awal. Jam 4 kurang sudah terkirim, ya. Kita bersyukur. Kita selalu disodorkan firman Allah. Kita selalu diberikan kebenaran-kebenaran firman Allah melalui gembala sidang kita. Untuk apa? Tentunya untuk menguatkan iman kita. Firman Allah adalah sesuatu yang harus dikonsumsi untuk menguatkan iman kita. Dan pagi hari ini saya ingin coba mengakronimkan iman yang berkaitan dengan tubuh kita. Karena pada saat ini kita harus menjaga stamina tubuh kita, ya. Iman, I-nya adalah imunitas harus tetap stabil. Iman kita harus tetap stabil. Ya. Kita harus terjaga iman kita. Spiritual kita harus tetap kuat dalam menghadapi situasi yang kita sedang hadapi saat ini. Bagaimana kita bisa tetap imunitas kita, kekebalan tubuh kita atau kekebalan iman kita tetap kuat dan stabil? Maka kita akan lihat M-nya. Makanannya harus teratur. Makanannya harus teratur. Makanan apa buat iman kita? Firman Allah. Kapan kita teratur makanannya? Mendengar firman Allah. Setiap pagi. Setiap pagi sudah disodorkan oleh gembala sidang. Kita teratur. Ya. Saya yakin ini melalui Roh Kudus gembala sidang memberikan kepada gerejanya, kepada kita di tengah situasi ini supaya kita tetap kuat. Yesus katakan kita nggak perlu hal yang besar iman kita, yang kecil saja, iman yang kecil saja. Nah itu dia imannya harus teratur. Makanan rohani kita harus tetap teratur. A-nya amati temperatur atau suhu tubuhnya atau suhu iman kita. Terkadang di tengah situasi ini iman kita juga terkadang hampir-hampir terbawa, ya. Sejauh mana kita mengamati iman kita? Saya percaya pada saat-saat kita dengar firman Allah, maka kita akan kembali dikuatkan dan temperatur iman kita kembali akan stabil. Dan yang N-nya adalah nutrisinya terjaga. Ya, makanannya kembali lagi. Makanan apa buat iman kita? Buat jiwa kita? Firman Allah. Di bagian pertama ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua betapa pentingnya firman Allah untuk membuat iman kita kuat menghadapi keadaan yang sangat berat ini. Kemudian, kalau iman ibarat adalah tubuh kita yang harus dirawat, tentunya dalam kehidupan kita, iman itu akan mengalami tantangan. Bagian kedua adalah tantangan terberat iman kita adalah kesulitan. Kesulitan adalah merupakan tantangan buat iman kita. Ya, terkadang kita didewasakan iman kita menjadi kuat karena ada masalah, karena ada kesulitan. Lalu dikatakan bersikaplah sebagai pemenang. Bersikaplah sebagai pemenang. Di dalam ayat yang tertera di sana, Lukas 22 ayat, saya enggak tulis di sana ayatnya, Lukas 22 ayat 31
Saya membaca dalam terjemahan sehari-hari. Dikatakan di sana, Yesus sudah memperingatkan kepada Petrus tentang apa yang akan terjadi pada dirinya. Lalu Yesus katakan di ayat yang 31, Simon, Simon, dengarkan, iblis sudah diberi izin untuk menguji kalian. Seperti gandum dipisahkan dari kulit, sehingga yang baik dipisahkan dari yang buruk. Petrus diingatkan oleh Tuhan Yesus pada saat di mana dia ada dalam sebuah kondisi, tapi dia katakan saya bisa. Tapi sedang jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-9, ini juga ditulis oleh Petrus setelah dia melewati masa-masa yang sulit, lalu dia katakan demikian, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan. Saudara-saudara kita, kata Petrus, mengalami banyak kesulitan, banyak penderitaan, apalagi pada saat ini. Ada yang namanya seleksi alam. Saya mau katakan bukan seleksi alam lagi buat kita, seleksi iman. Ya, iman kita diseleksi sekarang. Sejauh mana kita bisa tetap bertahan di tengah situasi yang sulit. Saya bersyukur Yesus terus menerus di surga. Di dalam Yohanes pasal 17 dikatakan Yesus selalu berdoa buat siapa? Buat anak-anaknya. Sampai hari ini juga Yesus tetap berdoa buat kita. Karena kesulitan yang kita alami adalah merupakan ujian buat iman kita. Iman kita diperhadapkan kepada kesulitan untuk menguji kita. Sejauh mana kita bertahan. Kita bersyukur bahwa di tengah-tengah situasi ini ternyata Tuhan masih terus-menerus menyayangi kita. Terus-menerus memperhatikan hidup kita. Terus-menerus menjaga kehidupan kita. Dan kemudian di bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga. Bertahanlah dalam menghadapi masa sulit. Karena kesulitan adalah alat untuk meneguhkan iman, bukan melemahkan. Minggu lalu Bapak Gembala sudah panjang lebar memberitahukan bahwa situasi kita yang boleh dikatakan kita hidup di akhir zaman yang sulit. Apalagi kondisi yang sekarang ini yang disebut dengan era baru, new normal. Ini keadaan yang mau tidak mau kita harus hadapinya. Mau tidak mau kita harus tetap bertahan. Dan kembali saya ingin kepada kisah Petrus tadi. Di ayat yang ke-32. Saya baca dalam terjemahan sehari-hari. Tetapi aku sudah menuntun engkau, Simon, supaya imanmu jangan luntur. Dan kalau engkau sudah kembali kepadaku, engkau harus menguatkan saudara-saudaramu. Tetapi aku selalu mendoakan. Itu yang Yesus katakan, supaya imanmu tidak luntur. Ya. Di dalam pembacaan kita, Yesus katakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu sanggup mengatasi persoalan besar.
Pertanyaannya, sejauh mana iman kita saat ini? Apakah kita masih bisa bertahan dengan iman yang ada pada kita? Kalau kita masih bisa bertahan, saya percaya kita bisa melewatinya. Dan ada pesan dari Tuhan Yesus. Kalau engkau sudah kembali, engkau harus menguatkan. Artinya apa? Bukan untuk kuat kita sendiri, tapi mari kita akan saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena kita tidak mungkin, pertama kita tidak mungkin punya kekuatan, tapi kekuatan kita dari Roh Kudus. Yang kedua, kita juga perlu ada kekuatan orang lain. Yang kuat menopang yang lemah. Jadi mari kita akan membagikan kekuatan kita satu dengan yang lain. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan yang saat ini menyaksikan tayangan ini di rumah, mari bersama-sama kita menguatkan iman kita di tengah kesulitan, di tengah kondisi yang serba sulit. Percaya, kita punya goal, kita punya tujuan yang pasti, yaitu yang terakhir adalah fokuslah pada tujuan iman kita, yaitu kedatangannya. Iman kita harus terus menerus memfokuskan diri kepada kedatangan Yesus. Kemarin ada satu tayangan di televisi tentang yang membahas sepupu kita ya, yang membahas mengenai katanya kiamat akan datang di tanggal 21 Juni, berarti minggu besok katanya ya. Apa dari itu, yang pasti kita harus tetap fokus. Mereka bilang bahwa kedatangan atau hari kiamat itu tanda-tandanya sudah ada di Arab katanya. Begini-begini. Tapi buat kita harus fokuskan dulu apa tujuan kita. Setelah iman kita melewati masa yang sulit, jangan sampai tujuan iman kita tidak fokus kepada kedatangannya. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 8b dikatakan di sana, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Pada saat kedatangannya kedua kali, Yesus tidak tanya hal yang lain, yang dipertanyakan adalah adakah iman? Memang di tengah yang sulit ini, terkadang iman kita akan menjadi luntur, tergeser. Tapi mari kita akan tetapkan hati kita. Kemudian saya kembali ayat yang terakhir yang kita bisa lihat di sana. Di dalam Matius pasal 24 ayat 13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan. Sidang jemaat, mari kita saat ini di tengah yang sesulit apapun, fokuslah. Tujuan iman kita adalah kedatangannya. Kita tidak akan pernah tahu kapan kedatangannya, tapi mari persiapkan. Berjuanglah bersama dengan Tuhan dan sampai pada akhirnya kita diselamatkan. Ada satu kisah yang saya ingin tutup. Mungkin kisah ini juga kita sudah tahu tentang 3 anak pemuda Ibrani atau anak muda Ibrani yang kita kenal dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Dan satu kali dia harus melakukan sebuah tindakan yang menurut iman percayanya adalah sesuatu yang sukar, yaitu harus menyembah patung. Kalau tidak menyembah patung, maka risikonya adalah mereka harus dimasukkan ke dalam dapur api. Dan itu terjadi. Di dalam pasal 3 ayat 17-18 mereka berkata begini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja.
Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Inilah sikap iman yang tetap bisa bertahan sekalipun seandainya Tuhan tidak menolong dia. Dia akan tetap beriman kepada Tuhan. Dia akan tetap percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya buat kita pagi hari ini, seberapa besar iman kita? Mungkin kita nggak muluk-muluk imannya, kecil saja, tapi punya kualitas iman itu yang akan memampukan kita melewati masa-masa yang sulit. Memang berat kita, tapi mari kita akan terus berjuang bersama dengan Tuhan. Saya ingin mengajak kepada sidang jemaat yang kasih Tuhan, kita akan naikkan satu pujian. Pujian ini mengatakan, hari-hari ku lalui. Mari kita akan hari-hari kita akan lalui bersama dengan Yesus. Persoalan, pencobaan, suka duka bersama dengan Yesus. Karena bersama dengan Dia kita bisa menjalani melewatinya. Saya ingin kita menaikkan pujian ini dengan iman, kita nyanyikan hari-hari ku lalui. Kita tahu jangan nengok ke belakang, harinya berat, sulit, dan mungkin sukar buat kita, berat untuk kita jalani. Tapi mari bersama dengan Tuhan, tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar, kita bisa laluinya. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan Kan ku hadapi bersama Yesus, Juru selamatku. Di hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, bersamaku hari-hari. hari-hari ku lalui bersama Yesus. Amin, haleluya. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi Bersama Yesus, Juru selamatku. Bersama Yesus, bersama Yesus, Juru selamatku. Bersama Yesus, bersama Yesus. Juru selamatku. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, memang kita ada di akhir zaman, di masa-masa yang sangat sulit. Mungkin di depan kita ada yang lebih sulit lagi. Tapi pagi hari ini sedang jemaat yang kasih Tuhan, pertanyaannya, masihkah kita tetap beriman sampai saat Dia datang kedua kali? Berapa besar iman kita? Namun iman itu akan tetap ada. Itulah yang kita bisa jalani. Hari-hari yang kita lalui yang sangat berat ini, ada suka, ada duka,
Ada persoalan, ada pencobaan yang terus menerus menimpa hidup kita. Tapi bersama dengan Yesus sebagai juru selamat kita, akan kita lewati. Kita ada di ujung ibadah kita pada pagi hari ini. Katakan kepada Tuhan pagi hari ini, ku perlu Tuhan di hidupku. Kita perlu Tuhan setiap saat dalam menjalani perjalanan hidup kita. Haleluya. Tuhan di hidupku, buat lalui jalan yang berduri, walau angin ombak yang menderu, ku tak takut sebab Kau besertaku. Mari Tuhan, mari Tuhan besertaku di setiap jalan yang ada waktu pencobaan ku lalui. Mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan, mari Tuhan, amin, besertaku. Kami perlumu Tuhan. Di setiap jalan, di setiap waktu, Haleluya. Lalui. Mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan, mari Tuhan besertaku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mengadakanlah mata hati kita. Dan jika ada di antara sidang jemaat pagi hari ini yang sedang bergumul, mungkin iman kita sedang goyah, goncang karena keadaan di sekitar kita. Tapi pagi hari ini Yesus katakan kepada kita, sekecil apapun iman kita, kita bisa menghadapinya. Bahkan kita bisa mengalahkannya, memindahkannya persoalan itu lepas dari hidup kita. Hal kecil akan berdampak besar di dalam hidup kita. Mari datang dengan iman kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Dan kami akan berdoa buat seluruh sidang jemaat yang kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, pagi hari ini setelah kami belajar dan mendengar kebenaran firman Allah, dan kami ada di ujung ibadah kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang pagi hari ini membutuhkan uluran tangan-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus, buat yang sakit Kau jamah dalam nama Yesus, yang lemah Engkau kuatkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan, yang punya problema masalah yang sulit Tuhan berikan jalan keluar, berikan kemenangan. Kami juga berdoa buat setiap rumah tangga anak-anak-Mu. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka. Biar semuanya adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat kita mengadahkan mata hati kita ke surga, dan Tuhan mencurahkan berkat-Nya di atas kita di pagi hari ini. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di tempat yang maha tinggi, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai kekasih jiwa kita, dan Bapa Roh Kudus yang selalu menyertai kita, menjaga, melindungi dan memelihara kita
akan terus menerus memberkati hidup kita sampai Yesus datang kedua kali. Kita akan bersama-sama dengannya. Terima kasih. Kami memohon berkat Tuhan dicurahkan di atas kami. Amin.